Silaturahmi melapangkan rezeki, silaturahmi memanjangkan usia. Hal itulah yang kami rasakan ketika kami berkenalan dengan Bu Rika Sri Wahyuni, sarjana pendidikan dari SMA Mambaul Huda di Jenuh Tuban. Kemudian melalui YouTube, melalui apresiasi dari YouTube, Bu Rika mengomentari peta konsep manual yang dibuat oleh seorang Subarkah, sehingga beliau tertarik kemudian meminta dibuatkan peta konsep manual sebagai strategi untuk mengembangkan kecakapan komunikasi, materi fungsi permintaan dan penawaran di kelas 10 SMA Mambaul Huda, Jenuh, Kabupaten Tuban. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mendeskripsikan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan elastisitas dengan benar. Definisi dari permintaan atau dalam istilah ekonomi demand, simbolnya D, adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli pada tingkat harga dan jumlah tertentu. Kemudian hukum permintaan itu berbanding terbalik, semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan, semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan, dengan asumsi bahwa hal tersebut terjadi ketika ceteris paribus atau faktor-faktor yang mempengaruhi yang lain adalah tetap. Kemudian permintaan dilihat dari daya beli konsumen, ada permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut. Dan yang dimaksud dengan permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan atau daya beli konsumen. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan pembelian karena alasan-alasan tertentu. Sedangkan permintaan absolut adalah permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan daya beli tetapi mutlak atau wajib melakukan pembelian. Contohnya, meskipun kita tidak punya uang, kalau kita sakit kita wajib ke dokter atau beli obat. Itu adalah salah satu contoh dari permintaan absolut. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah harga barang itu sendiri, kemudian harga barang yang terkait, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen, selera masyarakat, serta jumlah penduduk. Rumus untuk menghitung fungsi permintaan adalah P min P1 dibagi P2 min P1 dikali Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Kemudian penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran berbanding lurus. Kalau hukum permintaan berbanding terbalik, hukum penawaran berbanding lurus, yaitu semakin tinggi harga, semakin tinggi pula barang yang ditawarkan, semakin rendah harga, semakin rendah pula barang yang ditawarkan. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama adalah harga barang, jumlah penjual dan produsen, kemudian bencana alam, harga barang yang terkait, biaya produksi, kemajuan teknologi, kemudian ada pajak, ada perkiraan harga masa depan dan kebijakan pemerintah dan sistem politik. Kemudian elastisitas adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang. Itu adalah elastisitas. Rumusnya P dibagi Q dikali delta Q per delta P. Delta itu adalah selisih, P-nya price atau harga, Q-nya adalah kuantitas atau jumlah. Jika persentase perubahan harga terhadap perubahan perubahan jumlah harga, maksud saya apabila hasilnya itu lebih kecil dari 1, sifatnya inelastis. Apabila lebih besar dari 1, itu sifatnya elastis. Apabila sama dengan 1 adalah elastisitas tunggal atau elastisitas uniter. Apabila sama dengan 0 sifatnya inelastis sempurna. Apabila tak hingga yaitu elastisitas tak hingga. Kemudian